Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al hadha Ramadan awalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Waj'al min hadha syahr sallimna fihi wa sallimna ajsamina wa afina ya arhamar rahimin. Amma ba'du, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita sama-sama menghormati pengurus dan jajaran pengurus masjid yang kita cintai ini. Kemudian orang-orang tua kita, para cerdik pandai kita, dan tak kalah kita sama-sama hormati para imam kita yang telah menggemakan ayat-ayat Allah yang dulunya jarang kita dengar, dikembalikan lagi untuk mendengarkan, mengingat kembali kebesaran ayat-ayat Allah. Mulai beberapa malam ini, arti kata malam yang ketiga sudah kita dengarkan. Kalau kita selusuri ibaratnya juz 3, tetapi sesuai dengan kemampuan kita sudah dibacakan sesuai dengan ayat-ayat yang kita inginkan, khususnya di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan dan azam yang tinggi kita mendapat karunia dan berkah di dalamnya dalam menjalankan kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita lafazkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, serta salam kepada beliau. Salamun alaika ya Rasulullah, salamun alaika ya Habiballah. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan amanah yang diamanahkan kepada kami, maka insyaallah bersama-sama kita di bulan Ramadan ini, khususnya seminggu sekali, sengaja saya kumpulkan judul yang akan kita sampaikan selama Ramadan ini disebut dengan Mutiara Ramadanku. Terpikir oleh kita mencetus judul ini tak lain dan tak bukan, salah satunya adalah mutiara itu adalah barang yang berharga, sulit untuk didapati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mutiara itu adalah suatu barang yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, khususnya kaum muslimin. Dengan arti kata bukan semata-mata barang, tetapi nilai yang di dalamnya itu yang berharga. Yang kita selusuri berikutnya yaitu Ramadanku, yaitu paling tidak untuk diri kita sendiri dalam mengambil nilai-nilai di bulan suci Ramadan ini. Maka di dalam pengajian kita dalam Mutiara Ramadan ini yang kami susun, tentulah mempunyai suatu judul yang kecil di dalamnya, sehingga nanti di akhir Ramadan ini kita akan merasakan kelezatan Ramadan dan terasa begitu kehilangan setelah Ramadan meninggalkan kita. Maka disinilah terpahat dalam sanubari kami apa yang bisa kita sama kongsi bersama, khususnya selama kami diamanahkan untuk mengisi bulan Ramadan ini, paling tidak seminggu sekali, khususnya pengajian-pengajian yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid kita yang kita cintai ini. Dalam bahasa Arab, mutiara itu yaitu lu'lu'a. Biasanya disebut dalam Quran lu'lu'a, yang artinya mutiara. Dan tak kalah hebatnya nilai harganya, sehingga kita kaitkan dengan Ramadan. Wajar dia berharga. Bukan kita saja yang merasa nilai Ramadan itu berharga, tetapi seluruh makhluk yang di muka bumi ini merasa menyambut Ramadan
sehingga mereka tidak mau menyambut begitu saja. Mereka akan memikirkan apa yang bisa ia lakukan selama bulan suci Ramadan. Dalam bahasa Arab kita disebut dengan kaifiyah amalur Ramadan, yaitu kafiat-kafiat dalam persiapan menyambut Ramadan, dan juga kafiat dalam berpuasa, serta kafiat amalan-amalan yang bisa kita isi di bulan suci Ramadan, tanda kutip sesuai dengan kemampuan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan Ramadan ini tidak lepas daripada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini Allah langsung menyampaikan kepada orang-orang beriman dengan lafaz ya, yaitu harfun nida, mengajak, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian atau agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau Allah sudah melafazkan dan mengajak dengan lafaz pun ya, yaitu harfun nida, maka Allah di situ kasih sayangnya diberikan kepada orang-orang yang tertentu, khususnya ayat selepas itu amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Dengan tanda kutip, kalau sudah orang yang beriman itu, dia akan percaya dengan gaibnya, keluar daripada pemikiran. Karena orang beriman itu dia lebih banyak menserahkan dirinya kepada Allah, tidak menggunakan kekuatan akal semata-mata. Di alam gaib itu, maka akal akan mencari, mengkaji, menganalisi, kemudian barulah menemukan satu persatu apa yang tersirat yang Allah sebutkan kepada orang-orang yang beriman. Maka sering kita mendengarkan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, ya ayyuhallazina amanu unsurullah. Banyak ayat menceritakan tentang hai orang-orang yang beriman. Arti kata yang percaya kepada Allah, di dalamnya ada yang gaib, yang tak bisa dicernakan oleh akal, yang tak bisa dilihat dengan panca indera. Sebagai orang beriman wajib percaya, apalagi yang bisa dilihat oleh manusia atau yang bisa digunakan dengan panca indera. Jemaah subuh menjelang waktu Isra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat di atas tadi, orang-orang mukmin di kalangan umat ini diperintahkan langsung untuk berpuasa dengan menahan diri dari makan dan minum, serta bersegema dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan arti kata menjaga hal-hal yang bisa membatalkan dan mengurangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam puasa itu tersebut. Bagaimana keutamaan begitu terdapatnya nilai-nilai mutiara dalam Ramadan ini? Tidak kita nafikan, selain daripada ayat 183 yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, ada lagi ayat yang selanjutnya dalam surah Al-Baqarah lagi, pada ayat 185 yang Allah Subhanahu wa taala memperkuatkan tentang Ramadan itu. Salah satunya syahrul ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddah min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuribukumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam surah Al-Baqarah ini ayat yang 185 ini
Allah langsung menceritakan di antara keutamaan Ramadan itu, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya turunnya Al-Quran. Tak usah lagi diperbahaskanlah di dalamnya. Kemudian sebagaimana Al-Quran petunjuk bagi kamu sekalian, khususnya bagi manusia. Ayat ini jelas, bolehkah orang yang bukan Islam mempelajari Al-Quran? Boleh. Sebab dikatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia di sini ada yang beriman, ada yang tak beriman. Maka silakan yang bukan Islam ingin mempelajari Al-Quran, silakan. Tidak ada masalah. Karena salah satu dalil dia adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Kemudian Allah katakan lagi, wa bayyinatin minal huda. Dia akan menceritakan penjelasan bagaimana petunjuk atau bentuk mengenai petunjuk itu. Mungkin dari kisah-kisah para sahabat Nabi, para nabi-nabi sebelumnya, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terpahat sendiri dalam Nabi kita Muhammad SAW, dan juga para kisah-kisah yang orang-orang salihin yang biasa kita sebut dalam surah Al-Waqi'ah, Al-Awwalun, As-Sabiqun, Al-Awwalun, yang sering kita dengar dalam surah Al-Waqi'ah. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Bagaimana kita sudah mungkin dah mendengar kaifiat Ramadan, bagaimana cara kita untuk menyambut Ramadan. Salah satunya tinggal suatu negeri, nampak anak bulan atau hitung hisab yang sudah disepakati para ulama yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka jika di negeri itu sudah nampak tanda-tanda untuk berpuasa, maka berkendaklah engkau berpuasa dan lakukanlah puasa. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah diberitahu oleh sahabat, telah masuk, dia nampak hilal, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Jadi bukan hanya semata-mata dari Nabi pun pernah mendengar kata sahabat yang memberitahukan bahwa hilal atau masuk bulan saat pada bulan itu, dan diberitahu kepada Nabi langsung memberitakan untuk bersegera berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Maka hendaklah engkau berpuasa di bulan itu. Pada bulan itu Allah berikan kepada kita untuk berpuasa, itu bagi yang sehat. Kemudian kalau Allah, tentu ada sehat, pasti ada yang sakit. Jika engkau atau barang siapa yang merasa sakit, atau siapa yang sakit, atau dalam perjalanan disebutkan marid atau safar yang disebut dengan perjalanan, maka dalam perjalanan itu atau sakit itu ia berbuka, maka wajiblah baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Arti kata selepas hari raya Idul Fitri, boleh dia menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan. Ayat yang sama, catatan sangat penting sekali. Allah menghendaki kemudahan, berarti tanda kutip di sini sesuai dengan kemampuan kita. Mulai kita hendak berpuasa sampai kita berbuka puasa. Di dalam situ ada ibadah di dalam bulan Ramadan, berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah sendiri menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupi bilangannya, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian termasuk golongan orang yang bersyukur. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini sangat jelas kepada kita untuk mengambil mutiara-mutiara yang berharga selama di bulan suci Ramadan ini.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara kemuliaan yang di dalamnya kita kumpulkan, yaitu di mutiara dan Ramadan ini, yang bisa kita ambil dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wa huwa syahrul Ramadan syahrul azim wa syahrul mubarak. Jelas, Ramadan itu adalah bulan yang sangat agung. Yang mengatakan ini langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril yang tidak ditermaktub di dalam Al-Quran. Dikatakan Ramadan pengazim atau penghulu di antara bulan yang lainnya, karena di dalamnya penuh dengan keberkahan. Kita ini ada waktu-waktu tertentu untuk ibadah. Kita sedikit keluar dari Ramadan. Contoh, keluar sedikit Ramadan, waktu-waktu tertentu selepas solat subuh, ada waktu tertentu yang disebut dengan waktu Isra, yang apabila setelah terbitnya matahari lakukanlah solat. Itu waktu tertentu. Ketika berdoa ada juga waktu tertentu. Mungkin antara azan dan qomah disunahkan untuk berdoa, atau sebelum salam disunahkan berdoa. Setelah kita tahiyat akhir, sebelum salam, selepas kita mengucapkan fil alamina innaka hamidul majid, sunnah kita membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika. Banyak doa-doa yang disunahkan sebelum salam. Nah, tetapi ada juga hari-hari tertentu yang Allah khususkan, salah satunya hari Jumat dalam seminggu. Tetapi di bulan Ramadan, waktu tak ditentukan, engkau memiliki pahala yang berlipat ganda selama bulan penuh. Kalau sudah disebut bulan penuh, maka detik, menit, waktu, jam, bahkan hari, sampai minggu, bahkan bulan itu tersebut, engkau bisa mendapat ganjaran-ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita perbuat? Tak mungkin kita tidur saja. Bulan sebelum Ramadan kita sudah banyak tidur. Tak mungkin kita makan saja. Sebelum Ramadan kita sudah banyak makan. Tak mungkin kita berjalan-jalan saja. Sebelum Ramadan kita sudah banyak berjalan. Maka pada saat bulan Ramadan ini, tidak menginginkan hal-hal yang itu, yang membuatkan merugikan, sehingga kita tidak mengambil manfaat yang tertera di dalam nilai-nilai mutiara Ramadan, khususnya pada tahun ini. Jamaah subuh menjelang Isra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut mufassir Ibnu Katsir menjelaskan, Allah sendiri pun memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya, karena Dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang di dalamnya turunnya Al-Quran. Kalau turunnya Al-Quran, salah satu disebut dengan bulan itu bulan yang agung, karena Al-Quran adalah kalam-kalam Allah. Kita tahu satu huruf mendapat, yang kita baca satu huruf mendapat 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Itu hadis itu sahih yang bisa kita cernakan sebelum Ramadan, apalagi kita bawa ia di bulan Ramadan, maka tentu berlipat ganda pahalanya. Kemudian yang kedua, mutiara yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu bulan yang diwajibkan untuk berpuasa. Tidak ada sunnah puasanya, langsung wajib. Adanya di bulan Ramadan. Karena dulunya sebelum ayat ini turun, kita biasanya 10 Muharram itu berpuasa. Bukan kita saja berpuasa, tapi umat-umat Yahudi pun berpuasa. Karena itu sudah diajarkan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad mengikuti para Nabi, ibadah-ibadah Nabi sebelum beliau. Salah satunya itulah puasa 10 Muharram. Maka kalau orang yang berpuasa 10 Muharram, ya dia salah satu mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dia ikuti pengikut oleh Yahudi. Tetapi selepas ayat ini turun Ramadan, maka yang tadi diwajibkan 10 Muharram menjadi sunnah,
ada ibadah khusus untuk umat Islam yang lebih mulia, yaitu berpuasa tanda kutip khusus untuk di bulan suci Ramadan, yang sunnah tadi diketepikan. Dan itu menjadi suatu kemuliaan yang tertera di dalamnya mutiara di bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, takkan mungkin kita melakukan ibadah tanpa ada dalil. Takkan mungkin kita ibadah begitu saja mengikuti atau mengekori suatu ibadah. Tidak. Dalam bahasa Arab disebut taklid. Tak mungkin kita ibadah seperti itu. Sama seperti kita, Pak, mencukur, membersihkan kumis. Ini bukan budaya, tapi rupanya ada hadis Rasulullah SAW. Maka dengan dasar itulah kita melakukan, sehingga kita melakukan perkara itu mendapat nilai, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat nilai di dalamnya. Nah, di bulan Ramadan telah jelas, syahrul Ramadan unzila fil Quran, kata Allah, diturunkan di dalamnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini jangan terkejut kita berlomba-lomba, salah satu ibadahnya yaitu memperbanyakkan membaca Al-Quran. Masjid Raya, imam tadi membaca ayat-ayat suci Al-Quran, memperbanyakkan. Kalau tak bisa membaca, memperbanyakkan mendengar. Sudah membantu untuk menambah nilai-nilai kita di bulan suci Ramadan. Nah, ayat yang menceritakan tentang Ibrahim, yang menceritakan tentang Isya, yang menceritakan tentang Musa, yang menceritakan tentang Adam, Nuh, Hud, diceritakan di dalamnya. Walaupun kita tidak hidup di zamannya beliau atau di zamannya para nabi sebelumnya, tapi dapat kita mendengarkan kisahnya. Salah satu dasar jika kita melakukan sesuatu ini, oh ya, kami sudah pernah mendengar kisah ini. Dari mana engkau mendengar kisah ini? Bukan dari karangan manusia, bukan dari karangan si A si B, tapi langsung dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka juga mengetahui cerita ini? Tahu. Di dalam Injil juga ada cerita Nabi Isa, jelas. Di dalam Taurat pun juga ada kita menceritakan tentang Nabi Musa, iya, tapi dalam Al-Quran lebih lagi jelas menceritakan para nabi-nabi. Bukan hanya 2 saja, diceritakan lebih daripada itu. Kemudian yang keempat, Allah sendiri melafazkan di dalam Al-Quran tadi, di bulan Ramadan itu ada suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Istimewanya lebih dari 1000 bulan. Ambillah. Bolehkah kita berdoa dari sekarang? Boleh. Karena disuruh di bulan Ramadan ini perbanyakkan fa'aksir doa, perbanyakkan doa. Maka kita sering meminta para ahli-ahli doa yang tahu doa, yang tahu makna, biarlah dia memimpin kita doa. Ketika kita berjamaah, tanda kutip, bukan semata-mata di masjid saja, di majelis-majelis ilmu, minta kepada orang yang tahu banyak doanya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bukan mudah, no? Yang ahli doa ini mendoakan. Yang paling mudah kita mengaminkan. Kenapa kita tidak mengaminkan ketika ahli doa melafazkan doa-doa, baik itu doa yang bergantung pada dirinya sendiri atau kedua orang tuanya, ataupun kaum muslimin dan muslimat secara umumnya. Dan ada doa khusus yang biasa kita dengar, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Yang kemudian yang kelima, kata Rasulullah SAW melalui Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftau fi abwabas sama' wa tuqlaqu fi abwabal jahim wa tulaqu fihi marad asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin min haramin khairiha faqad hurima." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan pada kamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka.
Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebajikan di dalam malam itu, maka tidak akan memperoleh kebajikan apapun ia dapati. Melalui hadis riwayat An-Nasa'i, kalau kita lihat dalam kitab ini, hadis yang ke-2079. Arti kata mafhum daripada hadis ini jelas, ada di situ malam semalam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan berarti diperbolehkan kita untuk meminta, mudah-mudahan dapat bertemu, diberikan Allah malam Lailatul Qadar. Boleh, sebab disuruh oleh Allah SWT untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan. Kenapa kita tak banyak berdoa? Nah. Berikutnya, pintu-pintu surga dibuka. Mana hadis yang menceritakan pintu-pintu surga dibuka itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadan futiyat abwabal jannah wa tughliqu abwaban nar wa sadaqa syayatin." Jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu dengan rantai. Rantai ini bukan rantai yang kita beli di pasar, tapi rantai ini adalah rantai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab syaitan itu licik. Kalau sudah Allah membuka pintu-pintu surga, silakan hendak kita memasuki dari mana pintu yang hendak engkau masuki. Ini peluang bagi kita di bulan Ramadan. Ibarat kata, pintu Masjidil Haram sudah dibuka, tentu orang semua nak masuk. Kalau kita ketika melakukan umrah, apalagi tanda kutip bulan Ramadan, dibuka ada pintu. Coba kita bayangkan pada saat itu sulit untuk berumrah atau berhaji karena ada suasana yaitu COVID-19 pada masa itu. Tiba-tiba sekarang dibuka pintu-pintu untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Siapa yang tak mau? Tetapi di sini tanda kutip sesuai dengan kemampuan. Kita ada keinginan, mungkin kemampuan belum sampai untuk di sana. Tanda kemampuan di sini bisa jadi kesehatan kita dan bisa jadi dengan keuangan kita. Begitu kita ambil contoh, apalagi janji Allah sudah Allah lafazkan melalui hadis Nabi, dibukanya pintu-pintu surga, silakan ditutupnya pintu-pintu neraka. Bagi orang yang beriman. Yang tak beriman bagaimana? Ya tetap kekallah di sana. Sebab karena Allah menyebutkan ya ayyuhallazina amanu, untuk orang-orang yang beriman, bukan seluruh manusia, yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Yang ketujuh, diantaranya lagi diampuni dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang bangun malam Lailatul Qadar dengan iman dan hisab, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Ada dua cara melalui hadis ini. Dia berpuasa Ramadan dengan nilai iman, dasar iman dan ihtisab, artinya nilai kesungguhannya ada, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Ada yang kedua, dia bangun atau dia melakukan solat untuk mendapatkan semata-mata karena Allah Ta'ala, tetapi ada perintah untuk melakukan solat malam untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddam, juga diampunkan dosanya yang lalu. Ini peluang kita dalam satu bulan, ada dua bonus untuk kita. Takkan berharga nilai seperti ini? Berharga. Manusia ini kan ingin dapat nilai harga. Kalau kita dalam jualan barang sama, sepatu ini kita ambil contoh, harganya 150.000, sama bentuknya. Yang ini 250, bentuknya sama. Tapi takkan mungkin kita beli yang murah kalau ini kualitasnya tinggi. Ini mungkin bisa pakai 2 bulan bisa terkoyak, tapi ini bisa sampai
setahun bahkan 2 tahun. Maka sesuai dengan kemampuan, tentu kita ada sedikit lebih yang beli yang karena dia kualitasnya terjaga. Sama juga ibadah bulan Ramadan ini ada kualitas nilainya, itu yang inilah diperintahkan Allah untuk mengambilkan nilai-nilai di bulan Ramadan ini. Salah satunya engkau mendapat ampunan dosa-dosa yang lalu. Ada hadis yang lain, Jum'ah ila Jum'ah. Jum'ah ini pada Jumat itu bisa diampunkan dosa-dosa kita. Ya. Kemudian syahrun ila syahr. Bulan ini dengan bulan itu kita bisa diampunkan dosa kita. Tetapi ini lain. Ghufiralahu ma taqaddama dzambihi. Hadis ini diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Antar tanda kutip, berapa banyak dosa kita yang lalu bisa diampunkan ketika kita masuk dalam bulan suci Ramadan, yaitu tanda kutip dengan dasar nilai iman dan ihtisaban. Ada seperti mana yang kami sebutkan tadi, dihapuskan dosa hingga Ramadan berikutnya. Dalilnya as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffarat ma bainahumma ijastabal kabair. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapus dosa seseorang di antara waktu itu selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Antara dosa besar yang nomor 1, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bonus untuk kita. Antara solat dengan solat aja dapat ampunan dosa. Saya hari ini solat subuh, kita solat ini solat subuh, nanti kita zuhur. Solat kita zuhur menghapuskan dosa-dosa kita setelah subuh dan zuhur. Kita solat asar. Ini zuhur udah kita lakukan solat zuhur. Solat asar, waktu asar kita solat, maka kata mafhum daripada hadis ini, kita solat asar menghapuskan dosa kita yang kita lakukan dengan tidak sengaja pada saat itu selama kita tidak syirik, karena kita sudah melakukan solat asar. Berikutnya maghrib, begitu seterusnya isya dan bahkan subuh. Itu 5 waktu dalam sehari. Jumat dengan Jumat, Ramadan dia lebih daripada itu. Bonus untuk siapa? Itulah bonus orang-orang yang beriman, khususnya di bulan suci Ramadan. Berikutnya yaitu di antara mutiara di dalam Ramadan ini, yaitu pahala yang sangat berlipat ganda, yang sampai sekarang ini pun banyak diperkuatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kullu amalin ibnu Adam yudha'aful hasana asra amsaliyah ila 700 dha'fin. Qala ana ajri bihi. Setiap amalan kebaikan dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa illa asyam. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terdapat mutiara dalam Ramadan? Tentu dapat. Mahal nilainya dan tidak akan ada di bulan selain daripada bulan Ramadan. Kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbuka atau orang yang berpuasa, sebelum dia berbuka, dia berpuasa, akan mendapat 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, yaitu ketika hendak berbuka puasa, dia merasa happy. Kita lihat, semua orang sibuk untuk menyambut berbuka puasa. Bukan kita saja, bukan saja di jamaah kita sini, hampir seluruh dunia. Kalau kita berada di Masjidil Haram, dahulunya sudah sibuk dah. Sudah jam 5 itu sudah datang semuanya. Kena menyambut untuk berbuka puasa. Kemudian yang kedua, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yang kedua yaitu mereka bahagia ketika berjumpa dengan
Tuhannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang tak bahagia kalau puasanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari mana kita tahu? Ada perubahan dalam diri kita, bertambah yakin dalam melakukan suatu ibadah, sehingga nanti puasa itu menjadi suatu kebiasaan. Akhirnya nanti karena asik dia sudah biasa bagi dia berpuasa, kadang-kadang terlupa untuk bersahur, ya kan? Padahal dalam sahur itu tasawruhu fihi barakah, bersahurlah engkau, bahwasanya sahur, di dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau kita selusuri, ini biasanya orang yang sudah terbiasa berpuasa, biasa dia berpuasa, sudahlah, tak sahur pun tak apa-apa. Maka hadis ini mengingatkan kembali, jangan hilang berkah, khususnya walaupun engkau sudah bersahur sebelumnya dan engkau yakin tak bersahur pasti engkau kuat, jangan kehilangan berkah. Ambillah sahur itu walaupun seteguk air atau bitamar, walaupun sebiji tamar. Nanti kita akan rasakan jalan ini, karena sudah hal itu terbiasa. Memang awal Ramadan sulit kita bersahur bagi yang belum terbiasa puasa, tapi lama-kelamaan sudah biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat lagi orang yang sentiasa mengetahui nilai Ramadan yang di dalamnya ada mutiara. Orang yang berpuasa akan mendapat surga ar-rayhan. Bagi mereka yang melakukan ibadah, khususnya pada hari kiamat nanti, mereka akan mendapat surga yang disebut dengan surga ar-rayhan. Ada surganya disebut bagi orang yang suka berpuasa. Jangan takut, sebab kita ganjaran dunia nih, namanya manusia menginginkan ganjaran dunia ada, ya tak? Tapi karena kita tahu ada kematian, kita tahu kematian itu tidak mudah, kita tahu kematian itu begini begitu dan sebagainya, maka tentu kita mempersiapkan untuk kematian. Dan kita tahu setelah kematian itu nanti tidak begitu saja habis, akan ada alam berikutnya, alam mempertanggungjawabkan, alam yang amalan-amalan kita dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah manusia menginginkan suatu ibadah, takkan mungkin saya tidak mendapat balasan. Di dunia saja kita menginginkan balasan, apalagi di akhirat. Bagi orang yang berpuasa, balasannya adalah surganya nanti disebut dengan surga ar-rayyan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kalah hebatnya pada hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kalau dalam hadis sahih, pada hadis yang 2080 disebutkan para malaikat selalu berseru, arti kata mengagungkan seseorang muslim yang meningkatkan ibadah dan amalannya. Malaikat yang berseru kepadanya, sehingga apa kata malaikat? Ya baghil khair haluma wa ya baghil syarri afdas. Wahai orang-orang yang mengendaki kebaikan, kita mengingatkan kebaikan. Ini seruan oleh para malaikat. Berbuatlah engkau kebaikan dengan gembira. Bergembiralah engkau, karena engkau mendapat pahala berlipat-lipat ganda. Dan orang-orang yang suka melakukan keburukan, tahan diri kamu sementara ini di bulan suci Ramadan. Seruan para malaikat. Bukan berarti selepas Ramadan buat kejahatan, tapi begitulah nanti akan timbullah perubahan-perubahan dalam diri kita ketika kita selepas ditinggalkan bulan Ramadan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah gambaran-gambaran. Salah satu daripada mutiara Ramadanku saya ambil di sini, yaitu judul yang kecil tentang keutamaan dan fadilah bulan suci Ramadan. Ya, bagian daripada mutiara Ramadanku. Ambillah paling tidak untuk diri kita sendiri, apalagi kita bisa mengajak keluarga kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita, dan kita sebenarnya ingin sama-sama untuk mendapat kebaikan dan ingin juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah indah, maka perbanyakkanlah melakukan ibadah-ibadah, amaliat-amaliat yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Jangan sampai berputus asa, sebab Allah sendiri pun tahu
kita dalam keadaan berpuasa, berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita. Saya pikir bapak-bapak pun, saya nak ini betul, saya nak berbuat ini betul, tanda kutip sesuai kemampuan kita. Lihatlah orang yang berbuat baik, jangan lihatlah orang yang tak melakukan kebaikan. Dia bisa ke sana, kita bisa di sini. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menghadapi para sahabatnya bukan sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang ditakdirkan laki-laki, ada yang ditakdirkan wanita. Yang wanita pun mengeluh kepada Nabi, maka Nabi pun menjawab ketika bulan Ramadan, wahai wanita, wahai kaum nisa, jika engkau telah datang sesuatu yang itu datang dari Allah, jangan berkeluh kesah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebelum kita melakukan ibadah salat sunat Isra, kami buka pertanyaan dan mudah-mudahan dapat kita kongsi bersama. Dan kalau tidak ada, kita tutup sedikit untuk sementara waktu tentang judul kita Mutiara Ramadanku, tanda kutip, yaitu tentang fadilah hikmah di bulan suci Ramadan yang kita jalani insya-Allah pada tahun ini. Kami persilakan. Silakan Ayanda. Terima kasih. Yang bisa saya mafhum memang ya, sebab kurang jelas. Tapi kalau salah tolong diingatkan. Bagaimana kita yang tarawih dan witir ini? Ya. Apakah selepas kita sholat witir boleh melakukan sholat lagi? Lebih kurang gitu ya, Ayanda? Jemaah yang dirahmati Allah, witir bukan hanya ada di bulan Ramadan. Ya, bisa kita lakukan selain daripada bulan Ramadan. Yang ada sholat sunnah malam yang tidak ada di bulan-bulan lain adalah sholat tarawih. Ya, itu yang ada sholat sunnah di malam Ramadan ini. Bagaimana Ustaz? Bolehkah kita selepas sholat tarawih kita melakukan witir, kemudian kita melakukan sholat-sholat yang lain seperti tahajud dan sebagainya? Boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu melakukan salat witir selepas ba'da salat isya. Salat sunat ba'da salat isya, Umar bin Khattab melakukan salat witir. Tetapi bukan malamnya dia tidak salat, salat dia. Abu Bakar Siddiq juga seperti itu. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau melakukan ini?" Salah satu jawaban daripada Abu Bakar apa? "Saya takut malam tidak melakukan salat, terlewat." Maka dia menjaga-jaga. Salah satunya ia lakukan witir di awal waktu, tanda kutip selepas ba'da solat sunnah ba'da isya. Jadi kesimpulannya, boleh kita melakukan solat sunnah-sunnah lainnya, yaitu walaupun kita sudah melakukan solat witir. Ya Enda ya? Gimana Enda? Bolehkah kita solat tarawih tapi tidak witir-witirnya nanti saja? Gitu. Selepas tahajud, apakah kita perlu witir lagi? Tidak usah. Witir itu cukup dilakukan sekali saja. Maksudnya bukan satu rakaat saja. Sekali kita sudah niat witir, tak payah lagi sholat witir, niat witir lagi. Ya sudah cukup. Karena Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq pernah melakukan seperti itu. Bahkan Nabi SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sendiri pun tidak melarang sama sekali. Jelas ya Anda ya? Kita yang biasa sholat tahajud, betul, saya alhamdulillah kita kadang-kadang melakukan sholat sunat mutlak, saya tahu itu. Silakan, tidak apa-apa. Ya, karena di bulan Ramadan ini kebiasaan yang baik teruskan di bulan Ramadan, ditambah plus, ini kita ambil sholat sunnah, ditambah plus sholat tarawihnya.
Jadi kalau malam itu kita banyak melakukan sholat ini, silakan. Pluskan dia, tambahkan lagi. Karena di bulan Ramadan cuma ada tambahan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tarawih. Ya. Bolehkah sholat sunnah tarawih sendirian? Boleh, tapi Nabi mengajak sebaik-baiknya berjamaah. Kenapa Nabi kadang-kadang sholat tarawih sendirian? Takut, cemas Nabi kalau tarawih itu nanti menjadi kewajiban bagi orang muslim, maka Nabi kadang-kadang dia sholat sendirian. Ya, itu dasar hukum. Tapi kalau kita ini kan tidak, susah mencari imam-imam yang 30 juz. Ambillah bersama-sama. Kemudian kita kadang-kadang sholat sendirian itu takut udah rakaat keberapa. Tapi kalau dengan makmum, kita menjadi makmum, terbantu dengan imam-imam yang saling mengingatkan. Dan imam pun kadang-kadang dibantu oleh Bilal, ada kadang-kadang imam pun dibantu oleh imam dua, saling mengingat dan dapat berjamaah. Dan kita tahu berjamaah itu banyak berkah di dalamnya. Allahu a'lam bishawab. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pengajian kita dengan judul yang besar yaitu Mutiara Ramadanku, yaitu kami ambil bab yang kecil tentang hikmah dan fadilah ada apa di bulan Ramadan, supaya kita bertambah yakin dalam melakukan ibadah Ramadan ini. Apakah cobaan-cobaan itu ada? Pasti ada. Di bulan-bulan lain ada cobaan, di bulan Ramadan tentulah ada cobaan. Namanya manusia pasti harus menghadapi cobaan. Selama dia masih hidup harus siap menghadapi ujian dan cobaan. Itu fitrah kita. Ya Pak ya. Kalau Nabi diuji, para sahabat diuji, para tabi'in diuji, masa kita manusia biasa tidak diuji? Maka dikuatkan dengan nilai iman. Oleh sebab itu, kesimpulan yang pertama, kuatkan iman kita dalam melakukan amaliyah Ramadan ini. Yang kedua, berlapang dadalah kita. Syaitan memang diikat, betul, tapi aura setan tidak terikat. Dia tak ditutup mulutnya, auranya masih ada, tapi tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Ibaratnya kata orang mufakir, kita baca seolah-olah kalau bagaimana manusia itu diikat, tapi kan bisa bergoyang juga dia. Seolah-olah kata orang mufakir ya Pak ya, bukan kata hadis, orang mufakir. Sebagaimana manusia aja diikat, kaki diikat, tangan diikat, leher diikat, bagaimanapun dia nak bergoyang. Begitu juga lah syaitan, auranya masih ada. Jadi Ustaz, ada orang tak puasa? Ya memang ada kalau dia imannya lemah. Ya, tapi kita tetap berdoa, mudah-mudahan dia tetap diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Arti kata, godaan syaitan itu masih ada, tapi tidak sekuat di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, bahwasanya selain berlapang dada, perbanyakkanlah mengisi amaliyah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, agar kita tidak merasa rugi, agar kita tidak menyesal, sebab pahalanya 70 sampai 700 kali lipat pahalanya. Ini yang ada di bulan Ramadan. Jangan berdoa di akhir Ramadan, dari sekaranglah. Jangan berbuat tunggu di akhir Ramadan, dari sekaranglah. Jadi ketika kita tahu, berbuatlah, sebab ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ini adalah bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang silap dari kami pribadi. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan dengan iktikaf kita, selepas kita melakukan salat subuh berjamaah, menjelang waktu Isra kita beriktikaf sambil membesarkan Allah, mensucikan Allah, dan juga membesarkan dan memahami ayat-ayat Allah serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berbuat punya dasar dan punya hukum serta punya dalil, sehingga kita tidak ragu untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah seluruh dari kami ini, amalan kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma fir lana ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa zunubi walidina, dan dosa-dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat, dan juga dosa saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa jamaah kami ini, jiran tetangga kami, dan khususnya keluarga kami yang kami tinggalkan pada saat ini. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Rahman ya Rahim, antas sami'ud du'a. Engkaulah yang Maha mendengar daripada rintihan-rintihan dan permohonan kami. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan tempat ini kecuali tempat yang penuh dengan ampunan dan rahmat-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, yang hadir dalam majlis ini, yang mendengarnya ya Rahman, yang mereka berhalangan untuk dapat hadir di rumah-Mu, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah ganjaran kepada saudara-saudara kami yang telah berbuat baik kepada kami, yang telah mengajak kami dalam kebaikan. Anta waliyuna innaka antas samiul alim. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la taqtim ajalana bi su'il qamah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga ridhamu ya Allah, dan juga surgamu, dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kemurkaanmu dan sisaan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat melakukan ibadah salat sunnah Isra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.